Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lania Putri dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Elektro kelas 01 TLP 001. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial coding Python dalam materi membuat database. Nah, bagaimana caranya membuat database? Langsung saja dibuka aplikasi Visual Studio Code ya. Nah, di sini saya ingin buat file baru aja. PY1. Nah, di sini langsung saja membuat database. Import MySQL. Masih menggunakan MySQL ya. MySQL connector. Lalu MySQL usernya seperti yang di MySQL itu root ya. Nah, passwordnya juga seperti yang kita bikin di MySQL. Nah, kalau untuk create database ini bisa dalam tulisan yang kecil ataupun yang besar ya. Itu terserah dengan kita yang masing-masing. Lalu kita print. Nama database berhasil dibuat. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya database itu sudah berhasil dibuat? Nah, langsung saja kita ke localhost yang localhostnya 80 ya. Bisa itu sesuai dengan yang ada di Excel kalian masing-masing itu berapa, 80 atau 81, saya lupa, pokoknya punya saya itu 80. Jadi saya tinggal gini aja. Nah, lalu ke php my admin. Oke. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya untuk mengaktifkan database-nya.
dua ini. Next. Nah, ini sudah ada Python dasar. Ini adalah database-nya. Dan kita juga bisa membuat database sendiri. Kita membuat database-nya sendiri sendiri di sini. Caranya klik baru. Nah, nama basis data. Nah, kita terserah mau bikin nama database-nya itu apa. Contohnya saya Python dasar 2. Buat. Nah, ini dia. Keluar ya. Python dasar 2. Lalu di atas ini ada tabel-tabel, ada SQL, cari, query, ekspor, import, operasi, hak akses, routing, event, trigger, dan designer. Nah, kalau operasi ini fungsinya untuk menghapus database. Contohnya, misalnya saya ingin menghapus database Python dasar ini ya. Nah, pencet saja operasi. Nah, lalu hapus data. Oke. MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Nah, intinya ini Python dasar 2 tadi sudah terhapus ya. Sudah terhapus. Dan ada lagi ekspor. Ini ada ekspor. Ekspor itu fungsinya untuk menyimpan value-value yang ada di database. Kemudian kita masukkan ke database yang lain. Lalu ada impor. Kalau impor ini tujuannya untuk menyimpan database yang diekspor tadi. Yang diekspor tadi terus kita simpan ke impor dengan menggunakan choose file ini. Nah, langsung saja saya mau ke Python dasar. Nah, di sini saya sudah masuk ke Python dasar, database-nya Python dasar, dan di sini saya ingin membuat tabelnya mahasiswa. Nah, sebelum masuk ke tabel database, kita perlu yang namanya data unik untuk pencarian kita nanti. Dan data unik ini tidak boleh sama dengan nomor yang lain. Misalnya di sini ID. Di sini nama, NIM, jurusan. Dan jenisnya di sini varchar. Ini INT dan di sini varchar. Dan yang paling penting untuk diperhatikan di sini adalah AI. Dan di sini akan berubah menjadi primary, di mana ketika bertambahnya nilai ini dan ini akan otomatis bertambah dengan sendirinya. Nah, langsung saja saya simpan. Oh, maaf. Ini nama tabelnya, misalnya nama tabel mahasiswa 2.
Nilai panjangnya saya lupa. Ini contohnya 11, ini 100, ini 50, dan ini 100. Simpan. Nah, di sini kita punya sebuah database nama Python dasar bertabel mahasiswa 2. Dan di sini ada ID, nama, NIM, jurusan. Nah, ID di samping ID ini ada tanda kunci itu yang berartikan bahwa ID ini merupakan kode utama atau primary. Nah, langsung saja misalnya saya ingin menambahkan data ya. Saya di sini namanya Lania. Dan NIM-nya 23101015 Jurusannya Teknik Elektro. Kirim. Lalu kita tekan mahasiswa 2. Nah, keluar ya hasilnya Lania 23101015 Teknik Elektro. Dan bagaimana jika saya ingin menambahkan sekaligus dua mahasiswa? Itu bisa, karena kita bisa menambahkan sekaligus 2 mahasiswa. Nih, Ilma, NIM-nya 12, 14, 13, 8. Jurusan Teknik Informatika. Dan di sini Rambi, NIM-nya 65, jurusannya manajemen. Nah, lalu kita kirim. Nah, ini ada Ilma, Rambi. Kita tekan mahasiswa 2. Nah, ada Lania, Ilma, Rambi. Dia bertambah ya. Dan jika salah satu tabel ini, salah satu mahasiswa dihapuskan, maka salah satu tidak akan berubah. Atau sifatnya dia itu akan terus menerus gitu. Kayak contohnya ini kita hapus. Oke. Lalu kita tambahkan lagi. Putri 23 14 15 06 8. Jurusan pendidikan, jurusan kesenian. Contohnya ya. Kirim. Nah, data akan bertambah 2, 3, 4, tapi dia dalam data yang keempat. Nah, saya harap cukup sekian saja tutorial database dari saya, dan saya harap bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.